bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku berlindung billahi pada Allah min dari asyaitani syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismi dengan nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi yang memelihara al-alamin semesta alam. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Maliki yang merajai, yaumi hari ad-dini pembalasan. Iyyaka hanya padamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka hanya padamu, nasta'inu kami minta pertolongan. Ihdina tunjuki kami as-siratal jalan al-mustaqim yang lurus, siratal jalan alladzina orang-orang an'amta yang telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka ghairi bukan al-maghdubi yang dimurkai alaihim atas mereka waladdallin dan bukan orang-orang yang sesat. Tasdik. Shadaqallahul azim. Oh iya. Nah, ya. Tadi Ustazah udah klik, ternyata mute-nya masih tertutup ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Teteh Khadijah sudah memimpin pembiasaan pagi dengan suara yang merdu, Masya Allah. Oke, selanjutnya bagaimana sudah sholat duha semuanya ya? Kalau sudah, kita mulai doa, membacakan doa sholat duha yang akan dipimpin oleh, coba Ustazah nyantek dulu ya sebentar ya. Ada Ustadz yang kemarin tidak ada ya, tidak masuk. Ternyata Ustadz Isa 2 hari tidak masuk. Ada yang berubah dari Ustadz Isa. Coba apa ya? Ada yang berubah dari apanya? Coba ada yang mau tebak? Apanya yang berubah dari Ustadz Isa? Jadi makin ganteng? Oh, nggak mungkin itu. Berubah dari wajahnya? Mungkin operasi plastik. Jadi berplastik? Enggak ya. Coba kita panggil Ustadz Isa. Ya, Ustadz Isa itu jadi kumisnya kalian lihat ya. Kumisnya Ustadz Isa itu kayak apa? Nanti lihat dulu ya. Oke, Ustadz Isa.
Jeng 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 jeng. Nunggu siapa? Jeng 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 jeng. Kok pada nongkrongin layar? Ciluba. Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Penasaran kan? Penasaran kan? Nah, jangan penasaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita udah pada sholat belum? Siapa yang belum sholat, acungkan tangannya. Udah sholat semua? Kalau yang belum sholat, acungkan tangannya. Sama Ustadz disuruh sholat dulu. Kakak Aruna. Udah sholat apa belum? Geleng-geleng kepala. Aradea YouTuber. Wih. Udah sholat belum, nak? Oke, terus. Oh, udah pernah sholat ya? Baik. Setelah sholat, berarti kita harus berdoa. Berdoa apakah kali ini? Ini bukan Pak. Ini ya. Kita berdoa zikir dan doa setelah sholat duha yang akan dipimpin oleh, kita lihat siapa ya? Siapa ya? Yang sudah siap ya? Kita pilih siapakah dia? Kita pilih siapakah dia? Kita pilih siapakah dia? Wah, Ustadz lihat seorang nih yang terus fokus ke kamera, yaitu Kakak Zahran. Kakak Zahran boleh dipimpin untuk baca salat duhanya. Mana Kakak Zahran? Kak Zahran. Mana ininya? Wah, menghilang. Ya, menghilang. Siapa ya? Pilih lagi deh. Pilih lagi deh. Siapa ya? Siapa yang siap ya untuk memimpin? Set. Ada Atta, ada Zahir, ada Aruna, ada Hubeni, ada Rezenda, Arkan, Mario, ada Sultan, ada Davi. Wah, Davi lagi ngunyah-ngunyah, lagi sarapan ya, Dav? Jangan lupa minum. Oke, ini di sini ada yang rapi. Ada Teteh Bintang. Assalamualaikum Teteh Bintang, boleh dihidupkan? Oke, sorry. Boleh dipencet lagi? Teteh Bintang. Oke, apa kabarnya Teteh Bintang? Alhamdulillah. Bagilah kok nggak ada suaranya? Oh, ini dari sini, maaf. Oke, Teteh Bintang. Ada suara Ustadz? Suara Teteh Bintang kok menghilang? Oh. Iya. Ada ya. Hai Kakak Bintang, coba sapa temennya. Ada nggak suaranya? Oh, nggak ada ternyata. Oke, kita ganti deh. Siapa lagi ya? Ah, yang baru Ustadz lihat nih.
Ada Kabaim. Kabaim. Boleh di unmute kan Kabaim? Kabaim. Apa? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke, karena Kabaim sudah terpilih, boleh sekarang Kabaim memimpin zikir dan doa setelah sholat duha. Oke, dimulai dari ta'awudz. Hai Kabaim, boleh dipimpin teman-temannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Rahmanu ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma ya kana rizki fis samai fa'anzilhu wa ya kana fil ardi fa'akhrijhu wa ya kana mu'assiran fayassirhu wa ya kana haraman fatahhirhu wa ya kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa baharika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma taita ibadaka sholihin. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsiran Kabaim. Terima kasih telah memimpin teman-temannya untuk zikir dan doa setelah salat duha. Oke, baik, selanjutnya Ustadz akan lanjutkan acara kita. Asik. Acara hari ini kita akan ziyadah yang akan dipandu oleh siapakah dia? Ustadz Gilangkah? Ustadz Adiskah? Ustadz Adi, Ustazah Adiskah atau siapa ya? Coba kita lihat siapakah dia? Jeng 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 jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tahu. Sudah kasih tahu ya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ziarahnya dengan Ustazah Anti. Nah, kalau kok anak soleh pegang Quran. Mana coba lihat Qurannya. Anak soleh soleha mana Qurannya?
Zaki mah kenapa malah megang tangan digini-gini, Zaki? Ayo, yang sudah siap Qurannya diperlihatkan ke kamera. Nah, ini nih yang belum kelihatan Qurannya. Gazia, Qurannya mana Gazia? Mbak Im, Qurannya mana Mbak Im? Algi, Qurannya udah ada. Fauzan, Arfa, Panji, Ayang. Agak lagi ngambil Quran ya, Agak ya? Nah, lagi ya. Azi juga lagi ngambil Quran. Nadia, Qurannya ada belum Nadia? Coba Qurannya di gini, jadi kelihatan. Sama Ustazah. Rishad udah ada Qurannya, Rishad. Amar. Qurannya udah ada. Ini yang nggak ada, nggak dinyalain kameranya. Kenapa? Kenapa tidak dinyalakan? Jadi Ustazah tidak bisa melihat wajah kalian dan apa yang kalian lakukan. Kaimi udah ada Qurannya, Kaimi? Vini? Aruna udah ada Qurannya? Mario, Qurannya udah ada belum? Najhan? Sip, oke. Karena Qurannya semuanya sudah ada, berarti semuanya sudah siap. Hebat ya. Kelas 4A, 4B, 4C pada hebat. Nah, Ustazah lihat dulu ya catatannya. Isti'adah dan bersiap, tangannya ditengadahkan. Kita akan berdoa dulu ya, supaya aktivitas belajar kita lancar. Udah siap? Doaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma badi'as samawati wal ardh dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik an tulzima qalbi hifdha kitabik kama 'allamtani warzuqni an atluwah ala nahwil ladzi yurdika anni. Allahumma ftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Nah, terima kasih ya untuk A dan Teteh yang sudah berdoa dengan khusyuk. Nah, doa itu adalah senjata orang Islam. Ketika kita misalnya lagi diberi masalah, lagi diberi cobaan, harus berdoa ya. Tapi nggak hanya pas ada masalah sama cobaan aja. Kalau kalian pingin sesuatu, nah boleh banget berdoa. Nah, sekarang kita murojaah dulu ya. Murojaahnya surat Al-Kafirun. Baca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sip, hebat. Lanjut ya. Sekarang berarti kita murojaahnya al-muk yang sudah dipelajari.
Nah, waktu itu kita belajar Al-Mulknya sudah sampai ayat 7. Berarti nanti hari ini ditambah ayat 8 ya. Sekarang kita murojaah dulu dari ayat 1 sampai 7. Sebelumnya coba Ustazah pingin kalian Ustazah pingin kalian bikin segitiga. Coba segitiga gimana? Segitiga. Boleh gini? Boleh gini? Coba level 4 tahu bentuk-bentuk nggak? Ini segitiga ya. Boleh gini juga boleh segitiga. Oh, ada yang pakai penggaris segitiga. Kamu jangan-jangan punya berbagai macam penggaris ya. Sekarang coba bikin bulat. Coba bisa nggak bikin bulat kayak gini? Bulat ya. Bulat ini mengingatkan Ustazah akan bakso. Siapa di sini yang suka makan bakso? Nah ini C ya, karena Ustazah ngeklik dulu. Coba yang bisa bikin bulat. Nah satu lagi, boleh gini, boleh. Sekarang bikin love. Ada yang bilang love itu hati ya. Supaya kita bisa saling sayang sesama saudara seorang muslim. Sama ustadz-ustazahnya juga, sama orang tuanya. Jadi harus saling sayang ya. Sip, hebat semuanya. Nah, sekarang silakan dibuka surat Al-Mulknya. Yo. Buka surat Al-Mulknya. Yang nguap boleh cuci muka dulu. Ini kenapa setiap ziyadah ada yang nguap ya? Yang nguap boleh ditutup nguapnya. Nanti kalau enggak bisa ada lalat masuk. Ya. Yang ngantuk boleh cuci muka dulu atau wudhu dahulu boleh. Kalau haus boleh minum dulu ya. Karena tadi kan kalian udah baca doa pembiasaan pagi ya sama zikir. Kalau haus boleh minum dulu. Oke, sudah siap semuanya ya. Kita murojaah Al-Mulk ayat 1 sampai 7. Tolong diikuti baik-baik ya supaya pahalanya makin lama makin banyak. Siap? 1, 2, 3. Baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Nah, sekarang ayat 8 ya, perhatikan baik-baik. Nanti akan ada perwakilan yang baca dari setiap kelas. Saya contohkan dulu, terus diikuti 3 kali ya. Takadu tamayyazu minal ghaib. Ingat ya, ini do. Jadi nggak dipantul, jadi bukan ghaib. Jadi nggak usah dipantul ya belakangnya. Sekarang diulangi 3 kali ya, ayat 8 bagian pertama. 1, 2, 3. Takadu tamayyazu minal ghaib. 2 kali lagi. Takadu tamayyazu minal ghaib. Takadu tamayyazu minal ghaib. Nah, itu baru bagian pertama. Sekarang selanjutnya ya. Dengarkan dulu sekali, nanti diikuti 3 kali ya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Nah, di sini ada yang panjangnya 5 harokat yang kullama. Nah, itu panjang 5 harokat. Sama khazanatuha itu panjang 5 harokat juga ya. Coba kita baca bersama-sama ya, ayat 8 bagian kedua. 1, 2, 3. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. 2 kali. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. 1 kali lagi. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sekarang digabung ya ayat 8-nya ya dari takadu. Sudah dulu baru nanti diikuti 3 kali. Takadu du ya. Jangan zu tapi du. Takadu tamayyazu minal ghaib. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sekarang baca bareng-bareng ya 3 kali. 1, 2, 3. Takadu tamayyazu minal ghaib. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Lanjut. 2 kali lagi. Takadu tamayyazu minal ghaib. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. 1 kali lagi. Ayo, ikuti baik-baik supaya hafal.
takadu tamayyazu minal ghaib kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sekarang siap-siap ditunjuk. Siapakah yang akan terpilih kali ini? Dari kelas, ya sudah lihat dulu lembarannya. Dari kelas 4A. Itu. Supaya deg-degan pakai ciri-ciri ya. Dia adalah seseorang yang pakai kerudung. Nah, kalau pakai kerudung berarti perempuan ya. Dia pakai kerudung warna biru. Siapa nih kalau pakai kerudung warna biru? Emang rata-rata pakai kerudung warna biru putih. Kemudian dia duduk di kursi coklat. Siapakah dia? Dari kelas 4A yaitu Felicia. Dibuka. Suaranya dibuka. Suara. Felicia sehat? Sehat? Boleh lebih dekat dengan mikrofonnya supaya terdengar. Silakan baca ayat 8 ya. Didengarkan oleh teman-temannya yang lain. Ayo, dimulai. Alhamdulillah ya, tadi bacaannya sudah bagus, cuman Ustazah dengarkan itu suaranya kecil ya. Suaranya kecil terus apa tadi yang huruf ma sama ha kurang panjang ya, padahal kan itu harusnya panjang 5 harokat yang lama gitu. Ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, itu juga 5 harokat. Terima kasih ya Tata Felicia sudah membacakan ayat 8 hari ini. Selanjutnya adalah dia memakai baju batik. Selain memakai baju batik, dia duduk juga di kursi. Karena kalau berdiri, pas Zoom pasti pegal ya. Dari jam berapa berdiri gitu terus. Kemudian dia ada di kelas 4B. Selain itu, rambutnya pendek, berarti laki-laki ya. Karena kelihatan rambutnya. Kalau perempuan kan harus pakai kerudung ya, menutup aurat. Kemudian dia nama panggilannya dari A. Coba. Atta 4B. Ayo Atta, mikrofonnya dibuka. Kita dengarkan Atta ya. Atta sehat? Bisa nggak Atta? Sudah klik lagi ya. Nggak bisa? Oke, nanti lagi berarti ya. Oh, udah bisa tuh. Dah. Atta sehat Atta? Sehat. Oh, bisa ternyata ya. Coba bacakan ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha faujun lahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir.
Alhamdulillah tadi bacanya sudah baik, cuman ada yang belum kurang mungkin ya, kurang untuk ditahan nih. Yang bagian keduanya ya, tak yang kullama ulqiya fiha faujung itu ditahan ya. Faujung ditahan 2 sampai 3 harokat. Faujung khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Itu aja sih yang salah, yang tadi yang kurang ditahan. Faujung. Selanjutnya, terima kasih ya Ata ya. Saya mute lagi ya. Selanjutnya, dia adalah seseorang yang ada di kelas 4C. Lalu, dia pasti belum pernah disuruh baca pasti ya. Karena gantian. Ini ada yang curhat, Ustazah nggak ada gambarnya, mungkin jaringannya ya. Ini yang nggak ada gambarnya. Di Ustazah ada kok ini. Ada ini suara sama gambarnya. Terus dia adalah seseorang yang seperti Ustazah. Maksudnya seperti Ustazah apanya aja? Jadi pakai kacamata kayak Ustazah. Cuman kacamatanya beda warna. Kalau Ustazah mau warna bening, itu mau warna pink. Siapa coba? Ya, Hasya. Hasya dibuka. Suaranya. Cek. Teteh Hasya sehat? Ah, kok nggak ada suaranya? Coba lebih dekat coba. Lebih dekat sama itu. Sama gadgetnya. Cek. Coba ada nggak suaranya? Wah, kenapa ya nggak ada suara ya, Teh Hasya ya? Teh Hasya? Paling nanti lagi ya? Oke? Nggak apa-apa? Nanti dicek lagi ya, itunya pakai apa? Laptopnya atau apa? Lah HP-nya. Soalnya nggak ada suaranya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk pembelajaran jarak jauh ini terkadang ya sinyal, kemudian gadget itu menentukan. Kita ganti lagi ya, kelas 4C, yaitu seseorang yang sama, pakai kerudung juga. Kemudian dia kayaknya udah raise hand dari tadi ya, berarti semangat. Nah, nama depannya dari F, terus tapi panggilannya biasanya dari Z. Coba. Ya, Vivi Zahra. Coba saya buka ya. Tadi asalnya raise hand jadi lower hand. Maha. Coba dibuka soundnya. Suaranya. Zahra. Bisa nggak? Kayaknya belum bisa. Oke, diganti ya, nanti lagi ya. Berarti 4C ini ada pergantian pemain. Terus nih ada apa hari ini ya? Saya cari lagi. Tadi yang cantik-cantik yang mau dipilih, sekarang kayaknya harus yang rada ganteng-ganteng ya. Dia adalah seseorang yang kayaknya pengen jadi YouTuber. Soalnya namanya ada YouTubernya. Siapakah dia? Waduh, langsung hilang. Langsung hilang. Ya, si AAT-nya. Udah usah ganti lagi. Kumaha itu. Pace kenapa ini pada karabur ti Ustazah udah gak akan dimakan atau Ustazah juga. Udahlah Ustazah pilih yang cantik lagi lah. Yang cantik lagi. Nah, dia ciri-cirinya adalah dia kemarin baru naik apa? Naik tangga. Mana ini Tempace? Tempace mana ya? Nah, ini tadi kita kan bikin bentuk ya. Nah, tadi bikin bentuk love. Kalau ini dipanggilnya lova. Coba lova dibuka.
suaranya. Tete Lova sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong bacakan ayat 8 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama ulki fiha fawjud salahum natuha Nah, kalau Telova alhamdulillah sudah bagus ngajinya, cuman masih keputus-putus ya, berarti harus latihan vokal supaya nafasnya lebih kuat lagi ya. Oke, terakhir semuanya kita baca bersama-sama. Terima kasih ya Tete Lova dari Pace. Kita baca terakhir ya bersama-sama ayat 8. Nanti sebelum tes tahfiz hari Jumat. Kita baca dulu ayat 8 bersama-sama. 1, 2, 3. Fakadu tamayyazu minal ghaib kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Oh, ini ada yang nanya, Kus, kenapa semua perempuan nggak apa-apa? Nanti gantian ya, laki-lakian. Oke, tasbih. Shadaqallahul azim. Qurannya boleh ditutup. Nah, boleh minum dulu ya, karena setelah ini kalian akan belajar. Belajar apa coba? Setiap hari Rabu pasti akan belajar apa? Belajar matematika, lalu PAI dan Siroh. Kita panggilkan ya, siapa coba Ustazah matematikanya, siapa yang ngajar matematika? Namanya dari H. Siapa? Ustazah, bukan ya? Itu mau ketawa. Ya betul nih, ada yang jawab Ustazah Hana. Ayo, pasti ini. Assalamualaikum. Pada semangat nggak nih? Kok ada yang masih ngantuk ya kelihatannya mukanya? Tuh ada yang nguap tuh. Ata nguapnya sampai gitu-gitu. Sampai di depan layar. Oke, hari ini kita belajar apa? Matematika dulu ya. Oke, mau belajar apa nih matematikanya, tentang apa? Bentar ya. Ustazah mau screen sharing dulu. Oke, kelihatan nggak nih? Bentar ya. Kelihatan screen sharingnya? Kelihatan? Kalau kelihatan, muncul nggak? Kalau muncul boleh diangkat jempolnya. Nggak muncul? Ada yang muncul, ada yang belum. Coba
Ustazah cek ya. Teteh Nabila, muncul nggak screen sharingnya Ustazah? Enggak. Ustaz, kenapa ya? Ada yang muncul, ada yang enggak. Apa sinyal? Ada yang muncul, ada yang enggak screen sharing. Tapi Please udah move. Ini mah belum share screen share. pause ya. Oh di oh ini sih. Di folder tuh kenapa? Bentar dulu ya. Sebentar ya. Oke, sudah muncul ya sekarang? Sudah muncul? Oke, sudah muncul. Terima kasih. Nah, seperti di screen sharingnya Ustazah, hari ini kita belajar tentang pecahan senilai dan cara menyederhanakan pecahan. Oke. Nah, sebelum itu kita main games dulu ya. Coba tebak warna wortel yang berbeda yang mana? Coba. Yo, yang mana? Wortel yang berbeda yang mana? Teteh Almira. Yang mana? Di chat juga boleh ya. Warna wortel yang berbedanya yang mana? Ada yang jawab? Bentar. Mana tadi teh? Yang mana Teteh Almira? Ayo. Bentar. Yang 1, 2, 3, 1, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Yang mana? Ayo. Bentar. Yang ketiga yang warnanya oranye, semuanya oranye. Keempat. Yang keempat. Mana tadi teh? Yang mana coba? Ada yang jawab keempat, ada yang jawab ketiga. Coba. Hadif. Yang mana? Udah Ustazah. Mute ya. Unmute coba. Nggak ada Ustazah. Nggak ada. Ada. Ada coba yang mana? Yang warnanya berbeda. Sama Ustazah. Sama. Coba. Teteh Almira. Oke, Hadif. Ustazah mute lagi ya. Terima kasih. Teteh Almira, coba. Tiga. Iya, betul. 3. Ya, betul. Yang ini ya. Semuanya hebat. Yang ini nih, ya, Hadif. 1, 2. Yang ketiga nih beda ya. Warnanya lebih orange ya. Nah, ini ya.
Oke, coba sekarang yang ini. Coba cari yang berbeda. Cari yang berbeda. Mana yang berbeda? Ada V mana? Yang mana, A? Yo, boleh di-unmute. Mana sih? Mana ada Vita? Udah di-unmute belum? Anak-anaknya mana? Anak-anaknya. Kalau kemana? Ke bawah. Coba di. Oh gini sih. Dihapus. Enggak tahu kemana, apa ke bawah gitu. Kepencet hide. Mana? Ini bukan? Bukan ya? Bentar ya, Nak ya. Mana sih? Harusnya mah jadi kecil dulu, nggak bisa di-exit. Iya. Apa ini di stop dulu gitu? Coba di stop. Sebentar, Nak. Nah. Oh, tapi ya. Oh, sebentar. Oh. Bentar. Ini ada ini zoom gitu. Mana? Kenapa nggak ada? Nggak ada. Apa ini? Ini apa? Tadi gimana? Dia nggak bisa ngelihat. Coba harusnya kan ada kayak kotak gitu. Coba deh. Nggak ada. Ini aktifkan satu ini yang muncul. Tapi kalau ini di stop ada ya? Kalau ini ada. Tapi begitu nge-screen sharing kan nggak ada lagi. Udah screen sharing aja dulu, screen jelasin dulu aja. Oh iya. Atau mau Nggak kelihatan jadi saya dulu aja. stop banget. Tapi itu Oke, anak-anak sebentar ya. Ada masalah teknis. Ini di close dulu. Bentar ya, tuh udah pada ngacung. Oke, nanti kita lanjutkan ya, sebentar ya. Enggak bisa. nggak bisa. Sudah dulu, sudah. Belum. Tuh, nggak ada lagi. Iya, jadi di belakang. Ini nggak bisa kalau nggak interaktif. Ingin lihat anak-anaknya gitu. Iya, boleh kasih pause.
Oh gitu ya. Terus coba masukin lagi di screen sharing. Ya, yang masih Tutup. ada yang tutup ya. Coba ini mas, ada yang dikecilin bisa. Ininya. Bukan ini mas, dikecilin. Oh iya, maksudnya. Nah, di bawah ini kata. Di bawah. Anak-anaknya sudah ngomong ya. Oh, stay fokus sih drama. Karena nggak ada kamus ya. Bisa sih. Bentar ya. Kok nggak bisa gitu? Nggak tahu. Ini ada yang udah jawab. Ustazah, aku yang lidahnya keluar. Yang barisan paling bawah ketiga. Oke, anak-anak maaf ya tadi kalau Ustazah screen sharing, kaliannya nggak muncul, jadi Ustazah nggak tahu siapa yang jawab. Oke, nah. Oke. Ya udah ya, iya betul. Jawabannya yang lidahnya keluar ya. Berarti kalian good, masih konsentrasi. Nah, oke. Sekarang Ustazah mau screen sharing lagi, tapi Ustazah nggak bisa lihat kalian nih. Jadi kalian perhatikan ya. Nah ini nih. Yang ini ya. Yang berbeda betul. Nah sekarang kita masuk ke, ini juga harus tanya jawab ya. Masuk kita ke materi. Coba kemarin kan kalian sudah Ustazah suruh untuk menuliskan pecahan yang ada di gambar pada modul ya. Nah sekarang Ustazah ulangi nih, Ustazah review. Coba untuk gambar yang ini, lingkaran, ada berapa bagian nih? 8 ya, ada 8 bagian dan ada 4 yang diwarnai. Coba, berapakah pecahannya? Nah, gimana nih? Bentar ya. Harus di stop terus. Berapa? 4/8, 4/8, 4/8. Oke, good. 4/8 ya. 4/8. Coba kita cek betul atau benar. Aduh. Jawabannya betul ya, 4/8. Nah, sekarang coba yang sebelahnya nih. Yang sebelahnya cuman Ustazah bagi 4. Tapi arsirannya sama. Coba berapa pecahan yang sebelahnya? Coba berapa yang sebelahnya? 2/4, 2/4, 2/4. Betul, good job. 2/4 semuanya betul ya, alhamdulillah. Berarti kalian sudah paham tentang menuliskan pecahan. Nah, sekarang Ustazah minta lagi nih. Ini betul ya, 2/4. Nah, ada yang bisa menyimpulkan dari kedua gambar ini bagaimana? Sama atau berbeda atau bagaimana? Ada yang mau menyimpulkan? Ustazah tunjuk satu orang ya dari tiap kelas. 4A. Cung, 4A siapa ya? Iya. Tuh ada yang videonya dimatikan. 4A Ustazah pilih. Ini sih 4A nih, Sultan. Sultan. Mana videonya Sultan? Mana Sultan? Nah, Sultan boleh dinyalakan videonya.
Halo. Pak Sultan kemana menghilang? Oh, ada. Apa? A. Kesimpulannya antara gambar 1 dan gambar 2. Yang tadi. Mana Sultan? Nah, ini. Gimana, A? Gimana antara gambar 1 dan gambar 2 sama atau beda? Beda. Beda. Beda apanya? Beda apanya? Ayo nggak apa-apa, salah juga. Nggak akan Ustazah marahin kok. Tengahnya dari 4/8. Terus? Gambar sebelahnya, gambar yang ke-1 4/8, gambar kedua 2/4. 2/4, jadi beda gitu? Ya. Ya, oke. Terima kasih ya Sultan. Ustazah mau dengar dulu jawaban yang lain ya. Ustazah unmute lagi. Ustazah mute lagi. 4B, coba Ustazah mau pilih siapa ya? Teteh Alia. Yo, Teteh Alia. Gimana, Teh? Udah? Boleh di-mute? Di-unmute. Gimana jawabannya, Teteh? Antara gambar 1 dan gambar kedua. 8/4 sama 2/4. 4 sama 2/4 gitu? Jadi beda atau sama? Beda. Beda. Oke, terima kasih. Ustazah mute lagi ya. Sekarang dari 4C. 4C, Cung. 4C siapa aja nih? 4C nih paling semangat. Azam. Azam. Apa jawabannya, A? 4/8 dan 2/4. Jadi sama atau beda? Beda. Beda apanya? Beda gambarnya. Beda gambarnya? Gambarnya sama, Iya. bulat, lingkaran. Iya, beda kotaknya. Beda kotaknya. Banyak kotaknya. Iya, itu. Oke. Kalau nilainya sama atau enggak? Beda. Beda. Oke, kita lihat lagi ya. Coba, makasih Ustazah. Mute lagi. Kita lihat kembali ya. Nih, gambar yang ini banyak potongannya ada 8, tapi diarsirnya jadi 4 ya, yang diarsirnya 4, gini setengahnya. Sedangkan gambar kedua hanya dibagi 4 bagian, tapi yang diarsir segini. Coba daerah arsirannya sama atau enggak? Sama ya? Nih, ini diarsir separohnya, ini juga diarsir separohnya. Jadi 4/8 dan 2/4 itu ternyata mempunyai nilai yang sama. Ya, mempunyai nilai yang sama. Nah, jadi apa itu pecahan senilai, Ustazah? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama atau tidak 0. Nggak boleh dibagi atau dikali sama 0 ya. Nah, contoh ya. Nih. Contoh seperti tadi 4/8 dan 2/4. Nih.
4/8 bisa jadi 2/4 itu karena pembilang dan penyebutnya dibagi 2 ya. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4 ya. Jadi 4/8 dibagi bilangan yang sama menghasilkan 2/4. Itu pecahan senilai. Lihat aja daerah arsirannya sama ya? Sama ya, itu yang dinamakan pecahan senilai. Contoh lain nih. Contoh lain, nah ini Ustazah punya kotak nih persegi panjang ya. Ustazah bagi menjadi yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Berapakah pecahan yang di gambar pertama? Coba Ustazah mau tanya lagi nih. Mana ya? Ustazah mau tanya, oke Teteh Felis. Silakan. Di unmute. Berapa jawabannya? Ayo, udah belum? Ayo, di unmute. Berapa jawabannya, Teh? Enggak apa-apa, jangan takut salah. Coba, Teteh Jasmine. Jawabannya berapa, Teh? Ayo. Berapa? 1/5. Oke, good. 1/5. Terima kasih, Ustazah. Mute lagi ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat, betulkah jawabannya? 1/5, betul. Yang gambar kedua. Nih, sekarang Ustazah bagi lagi nih si kotaknya. Ada jadi berapa ini? 1, 2, 3, ada 15 ya. Ada 15 kotak. Berapakah pecahan untuk gambar kedua? Untuk gambar kedua. Udah ya, lihat semuanya ya. Oke, Ustazah pilih yang lagi apa ya? Yang lagi kayak Teteh Khadijah. Teteh Khadijah, berapa jawabannya Teh yang kedua? 3/15. Oke, good sekali. Mantap. 3/15. Betul ya? 3/15. Ustazah unmute lagi. Nah, sekarang terakhir gambar ketiga. Kita lihat dulu tadi ya. Jawabannya 3/15, betul. Gambar ketiga dibagi lagi nih jadi makin kecil. Coba Ustazah kasih waktu ya kalian untuk lihat ada berapa jumlah kotak semuanya. Ada 30 ya. Oke, berapakah pecahan untuk gambar ketiga? Pecahan untuk gambar ketiga. Ustazah mau cari-cari nih yang tunjuk tangan, yang angkat tangan. Arka. Berapa? 6/30. 6/30, mantap. Oke, terima kasih. Betul ya jawabannya ya. Nih, betul ya. Jadi, nih, lihat ya. Tuh. Ini daerah arsirannya ketiga-tiganya sama. Segini nih. Tapi beda. Nih, meskipun apa namanya? Meskipun nilainya beda, 1/5, 3/15, 6/30, tapi daerah arsirannya sama. Ini artinya ketiga bilangan ini merupakan pecahan senilai, ya. Pecahan senilai. Nah, kalau misalkan cara gampangnya gini nih, mencari pecahan senilai dari 1/5, gimana Ustazah supaya nggak digambar? Caranya, kalian kalikan saja pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Tapi nggak boleh 0 ya. 1/5 mau kalian kalikan 2 juga boleh. Jadi 2/10. Itu juga pecahan senilai dari 1/5.
Nah, kalau ini 3/15 adalah hasil dari 1/5 dikalikan 3. 1 dikali 3, 3. 5 kali 3, 15. Nah, terus dikalikan 4 juga boleh. 1 kali 4, 4. 5 kali 4, 20. Jadi 4/20. Nah, banyak ya ternyata pecahan senilai. Kalian boleh kalikan berapapun juga ya. Gitu. Atau mau dibagi juga boleh. Asal pembilang dan penyebutnya harus dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Ya, nggak boleh salah satu. Dua-duanya harus dibagi atau dikali bilangan yang sama. Itu namanya pecahan senilai. Kenapa Ustazah harus pembilang dan penyebutnya dikali bilangan yang sama? Supaya tidak merubah nilai. Ya, supaya tidak merubah nilai dari 1/5 contohnya. Tadi kan pengertiannya ini ya, nilainya tidak akan berubah kalau dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Ustazah kasih kesempatan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang mau bertanya, ngantuk Ustazah? Oke, kalau ngantuk? Oh, Ayu, apa? Boleh. Ustazah udah. Yuk. Apa yuk? Mana yuk? Kerjainnya halaman berapa? Oke, tugasnya sesuai dengan yang di-share halaman 8 ya, kalau tidak salah. Halaman 8. Halaman 11 ya. Ya, sesuai dengan yang di-share. Nah, kemarin ada yang sudah mengerjakan tuh, salah mengerjakan tugas ya. Jadi yang ini sudah selesai. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Itu untuk pecahan senilai ya. Kalau tidak ada lagi, coba Ustazah mau bertanya. Satu kali lagi penjelasan dari Ustazah, kemudian Ustazah bertanya ya. Jadi, pecahan senilai itu adalah cara mencarinya. Kalian boleh mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Ya? Mengerti? Tinggal kalikan atau bagi kalikan atau bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Coba Ustazah mau bertanya, berapakah pecahan yang senilai dengan pecahan 1/2? Banyak ya. 1/2. Berapa pecahan yang senilai dengan 1/2? 2/4. Good. Siapa lagi selain itu? Banyak. Siapa lagi? 2/3. Maaf, Arzenda. Masih kurang tepat. 3/6. Betul. 4/8. Good. Azidan, coba Azidan. Mana Azidan? Nih, udah banyak yang bisa ya, Azidan. Halo. Videonya kemana nih? 5/10, 6/12, 8/16. Berapa lagi? Satu lagi deh. Almira. Almira 4B. Almira 4B. Ayo. Berapa? Ayo, udah bisa di unmute. Iya, betul ya. 7/14. Nggak ada yang nyaut ya. Di chat banyak. Oke, good. Betul ya, semuanya betul. Sudah pada bisa ya untuk pecahan senilai. Udah sebentar.
Maaf ya, intermezzo. Saja minum dulu. Oke, betul ya. Sudah pada bisa. Wah, ada yang sampai 100 per 200. Itu juga. Waduh, Razenda. Berapa tuh? Berapa juta? Iya, betul ya. Jadi tinggal kalikan saja pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Itu namanya pecahan senilai. Sudah bisa ya? Oke. Kalau sudah bisa pecahan senilai, Ustazah yakin kalian juga bisa menyederhanakan pecahan. Nah, kalau menyederhanakan pecahan itu caranya sama aja ya, tinggal kalian bagi. Ya, kalau tadi bisa dikali atau dibagi, kalau menyederhanakan pecahan itu kalian tinggal membagi saja pembilang dan penyebutnya dengan bilangan. Ada dua cara nih ya. Yang pertama, membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan prima. Masih ingat ya, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh berapa? Bilangan itu sendiri ya, dan 1 gitu ya. Itu bilangan prima. Contohnya 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Sampai nggak bisa dibagi lagi oleh bilangan lain ya. Contoh nih, tuliskan pecahan yang paling sederhana dari 4 per 12. 4 per 12, coba kita ambil bilangan prima yang paling terkecil ya, angka 2. 4, nah ini juga sama ya, pembilang dan penyebutnya harus sama dibaginya. Harus dibagi 2, dua-duanya. 4 dibagi 2. Jadi 2. 12 dibagi 2 jadi 6. Nah, ini sudah sederhana belum? Ternyata belum, masih bisa dibagi lagi. 2 per 6 ini kita bagi lagi nih dengan bilangan prima. Bilangan prima berapa ya yang bisa dibagi 2 per 6? Nah, kita ambil lagi ya. Karena ini bilangan genap, kita bagi lagi dengan bilangan yang genap, yaitu 2. 2 bagi 2 dapat 1. 6 dibagi 2 dapat 3. Nah, jadi pecahan yang paling sederhana dari 4 per 12 adalah 1 per 3. Gitu ya. Atau cara kedua, yaitu dengan tadi membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari kedua bilangan. Contohnya, sebetulnya kalian nanti ya setelah ini belajar tentang FPB ya. Nah, Ustazah kasih gambaran sedikit ya, 4 per 12. Intinya angka 4 dan angka 12 ini harus bisa dibagi oleh bilangan yang sama. Kita ambil aja yang paling besar ya. 4 per 12 itu masing-masing bisa dibagi 4 ya. Jadi 4 dibagi 4 dapat 1, 12 dibagi 4 dapat 3. Jadi 1 per 3. Itu contohnya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kalau menyederhanakan pecahan, tinggal membagi membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Ya, mengerti? Kalau mengerti, boleh seperti ini, angkat seperti ini. Sudah mengerti? Mengerti? Oke. Good, terima kasih. Coba, satu contoh soal ya, Ustazah mau tanya. Oke, terima kasih. Berapakah pecahan yang paling sederhana, ya, sederhana atau sederhanakanlah pecahan 6 per 24. Coba, pecahan yang paling sederhana dari 6 per 24. Berapa? Boleh raise hand, boleh di chat. Coba, Ahubni.
Hubni, berapa pecahan yang paling sederhana dari 6/24A? Mana Hubni? Kabur? 12/24, betul. 6/24 ya. Pecahan sederhananya masih kurang tepat. Yang jam 12/24 masih kurang tepat. 12/12 juga masih. 1/6 kurang tepat. Berapa coba? 6/12 masih salah. Coba Ayang. Ayang berapa? Berapa yang? Pecahan yang paling sederhana dari 6/24. Coba 6 dan 24-nya dibagi oleh bilangan yang sama berapa tuh? Berapa yang? Ayo, sebut. Enggak tahu. Coba 6 dan 24 bisa dibagi oleh berapa angkanya? Dibagi 2, jadi berapa yang? Pembilangnya dibagi 2, penyebutnya dibagi 2, jadi berapa? Berapa? 6 dibagi 2 berapa, Ayang? 3. 24 dibagi 2 juga, jadi berapa? 12. Oke, jadi pecahannya 3/12 ya. Jadi pecahan yang sederhana dari 6/24, 3/12. Masih bisa disederhanakan lagi, jadi berapa? Oke, terima kasih Teteh Ayang. Masih bisa disederhanakan lagi. Coba berapa yang paling sederhananya? Nah, ini nih. Zaki Zidan. Kelas berapa Zaki Zidan? 4A ya? Oh, 4B. Azaki. Ayo, coba di-unmute. Berapa pecahan yang paling sederhana? Berapa? Berapa? 1/4. 1/4. Hebat ya. Jadi betul. Pecahan yang paling sederhana dari 6/24 dibagi, yaitu 1/4. Coba Zaki bisa 1/4 dibagi berapa, A? Dibagi 6. Dibagi 6. Good. Ya. Sudah bisa ya? Satu lagi ya. Satu lagi. Ya. Lagi berapakah mana tadi Teh Azaki teh belum Ustazah unmute, belum Ustazah mute. Mana ya? Oh ini. Oke. Satu soal lagi. Berapakah pecahan yang paling sederhana dari gampang nih. Dari 4/12. 4/12. Berapa pecahan yang paling sederhana dari 4/12? Oke, Teteh Hasya yang acungkan tangan. Yang mau ke toilet boleh. Silakan di unmute. Berapa, Teh? Berapa jawabannya? 4/12. Coba sederhanakan. Ada yang sudah menjawab di chat nih. Nggak usah saya sebutkan dulu ya. Berapa, Teh? Berapa? Cuma, oh suaranya nggak ada ya. 1/3, tapi Ustazah bisa lihat dari gerak bibirnya Hasya ya. 1/3 jawabannya betul, mantap ya. Good, terima kasih. Jawaban yang betul adalah 1/3 ya. Jadi 3/12. Berapa tadi? 4/12 ya. 4/12 dibagi 4.
4 ya. Kedua bilangannya dibagi 4, penyebut dan pembilangnya. Oke, mengerti? Mengerti ya? Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Nah, kalau sudah mengerti, coba dilihat modulnya dan lihat, dibuka tugasnya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Saja suruh nomor 1 sampai nomor 3 ya. Aradea apa? Apa mau ditanyain? Nggak ada. Nggak ada. Terus tadi apa? Oh, udah ya. Hah? Ngerti? Berarti udah selesai kerjanya. Oh, udah selesai. Mantap. Hebat. Berarti tinggal dikirim ya ke Ustazah ya. Nah, Oke. Nah, oke sudah ya. Nih, coba. Kalau sudah mengerti, kita main games lagi. Coba tes konsentrasi. Sekarang yang lebih banyak. Nah, sekarang cari kelinci yang berbeda. Yang mana? Cari kelinci yang berbeda. Tunjukkan ciri-cirinya. Kasih tahu saja ciri-cirinya. Yang mana? Mana kelinci yang bedanya? Udah belum? Udah ketemu? Ata. Ata 4B. Yang mana yang beda ciri-cirinya apa, A? yang ngadep ke kanan. Yang menghadap ke kanan. Ih, pinter ya. Masya Allah, udah masih pada konsentrasi. Oke, betul ya. Semuanya tuh betul. Yang nengok ke kanan. Meskipun kelincinya banyak, tapi kalian bisa lihat ya. Yang beda yang mana. Oke, nah. Untuk materi hari ini, sebetulnya ada satu lagi ya. Yang tentang membandingkan pecahan, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil ya. Bisa dilihat nanti di modulnya, kalian baca boleh ya. Ustazah hanya menjelaskan sedikit aja garis besarnya. Untuk membandingkan pecahan, nah yang pecahannya, yang penyebutnya sama, penyebut itu yang di bawah ya, yang penyebutnya sama, kalian cukup melihat angka pembilangnya aja. Kalau pembilangnya lebih besar, berarti itu lebih besar ya nilainya. Kalau pembilangnya lebih kecil, berarti pecahannya lebih kecil. Contohnya, 3/5 itu lebih kecil, lebih besar, maaf. 3/5 lebih besar daripada 2/5. Kenapa? Karena angka 3 lebih besar dari angka 2. Ya, jadi cukup melihat kalau penyebutnya sama, yang bawahnya sama, kalian cukup lihat pembilangnya, mana yang lebih besar. Berarti itu nilainya yang lebih besar. Nah, gimana Ustazah kalau yang penyebutnya berbeda? Kalau yang penyebutnya berbeda, contohnya sebentar ya. Contohnya misalnya 1/4 titik daripada 3/2. Misalnya begini ya. Oke. Nah, kalian gini aja kalau penyebutnya beda. Nih, kalikan silang. Kalau saja caranya gini ya. Kalikan silang 1 dengan 2. 3 dengan 4. 1 dikalikan 2. Berapa hasilnya? 2 ya, di sini. Kemudian, yang sebelahnya 3 dikalikan 4. Berapa?
12 ya. Tulis di atasnya 12. Nah, sekarang bandingkan angka 2 dan angka 12. Mana yang 2 dan 12 itu lebih apa? 2 lebih kecil daripada 12. Artinya, pecahan 1/4 itu nilainya lebih kecil. Tandanya gitu ya, daripada 3/2. Begitu ya. Nah, untuk jelasnya, lebih lengkapnya, kalian boleh baca di modul ya. Itu contohnya. Oke, kalau tidak menanya halaman berapa, halaman 11 ya nak ya. Sesuai dengan yang di-share tugasnya ya. Oke. Dari Ustazah cukup sekian ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mohon maaf jika ada salah. Kita ketemu lagi lain waktu. Kalau ada yang mau bertanya di Japri juga boleh ya. Oke, selanjutnya kita belajar PAI dan Siroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa-biasa kan harus dari pagi deh. Yes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah jawab. Salam Ustazah ya. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, suara siapa itu ya? Coba Ustazah, suara siapa tadi? Mohon di-unmute dulu ya. Oke. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu sehat ya. Tadi sudah belajar matematika. Anak-anak sekarang boleh minum dulu, sayang? Silakan minum dulu sebentar, saya kasih waktu. Minum air putih yang banyak biar badan kita selalu sehat. Wah, Hasni nih 14 sudah minum. Keren. Coba yang lain boleh minum dulu. Ya. Oke. Anak-anak, hari ini kita masih mempelajari bab 1 tentang surah Al-Falaq. Begitu ya. Nah, hari ini saya akan menampilkan video. Videonya tadi ada di sini. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki bila ia dengki. Ya, anak-anak tadi sudah melihat video tentang surah Al-Falaq dan artinya, begitu ya. Nah, untuk selanjutnya Ustazah akan menampilkan sebentar. Ya. Hari ini kita akan membahas tajwid yang ada di surah Al-Falaq. Sudah kelihatan ya? Oke. Yang hari ini akan saya bahas yaitu tentang tajwid. Kita akan bahas dua dulu ya. Yang pertama tentang ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa dibaca samar. Artinya antara jelas dan dengung. Dibaca 2 harokat. Hurufnya ada 15 ya. Anak muncul enggak ini ininya? PowerPoint-nya? Enggak? Sebentar. Sudah ya? Mana sih? Oh iya. Iya, kanan. Ini. Bukan hijau. Kanan. Mana sih? Ini ya? Oh iya. Oh. Saya paham. Oke. Sebentar ya anak-anak ya. Udah kelihatan belum ini screen-nya? Oke. Sebentar ya. Iya. Tadi belum muncul ya? Saya ulangi sebentar. Iya betul. Sudah kelihatan ya? Oke, sekali lagi bahwa ikhfa adalah dibaca samar, yaitu antara jelas dan dengung. Ya, biasanya dibacanya 2 harokat. Hurufnya ada 15. Ayo kita sama-sama baca nih. Walaupun tidak terdengar suaranya, saya bisa lihat nih dari mulut kalian nih. Ya, ada 15 huruf ikhfa, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, kof, kaf. Wah, banyak sekali ya. Kita kenalan dulu dengan huruf ikhfa. Yang kedua yaitu idhar halki. Apa itu idhar halki? Idhar halki itu dibacanya jelas dan pendek tanpa mendengung. Hurufnya, ayo kita sama-sama menghafal dan membacanya. Ada alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Waduh, yang terakhir ha, begitu ya. Ini idhar. Selanjutnya, contohnya nih anak-anak. Tadi sudah disampaikan bahwa ikhfa itu dibaca samar antara jelas dan dengung. Yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu huruf sya. Coba kita lihat di sini ya. Ini ada nun mati ketemu huruf sya. Ini dibaca ikhfa. Wa min
syarri. Nah, di sini disebutnya ikhfa. Begitu ya. Nah, yang kedua itu izhar halki. Dibacanya jelas dan pendek, tidak mendengung. Yaitu ketika kasroh tanwin bertemu dengan huruf alif. Coba kalian perhatikan di sini. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf alif. Di sini ya letaknya ya, ini idhar halki. Coba kita baca. Ghasiqin idza waqab. Nah, di sini idhar halki ini dibacanya pendek, jelas. Oke. Yang terakhir yaitu masih tentang idhar halki. Dibaca pendek tanpa mendengung. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf alif. Ya, hasidin idza hasad. Nah, di sini kasroh tanwin bertemu dengan huruf alif. Ini disebut dengan idhar halki. Gitu ya. Oke. Sebentar. Coba Ustazah mau tanya nih. Tadi ikhfa itu apa ya? Coba, boleh lewat chat, boleh? Apa itu ikhfa? Ikhfa adalah dibaca apa ya? Sambil Ustazah lihat nih. Ikhfa itu Ustazah nggak ada suaranya. Coba nih. Ustazah mau ke Yasmin deh. Oke, Yasmin. Hai. Halo. Salam kenal sama Yasmin. Yasmin, menurut Yasmin tadi apa ya ikhfa itu? Yang dibaca samar-samar. Oke, dibaca samar-samar ya. Berarti tidak jelas ya atau mendengung. Oke, terima kasih Yasmin. Ustazah mutia lagi ya. Oke. Sekarang ke siapa ya? Saya mau kenalan nih. Rajendra nih. Coba. Rajendra, halo. Ya. Zenda. Oh, Zenda, mohon maaf. Saya belum kenal nih. Zenda ya? Zenda, tadi yang disebut idhar apa ya? Idhar halki adalah dibacanya jelas. Oh iya betul, jelas. Berarti pendek ya. Idhar halki dibaca jelas dan pendek. Oke deh, terima kasih. Sekarang huruf idhar halki itu apa saja ya tadi ya? Ustazah mau ke siapa ya? Ustazah lagi cari-cari nih sambil kenalan. Mau ke Ayang nih. Ayang. Oke, Ayang. Mana tadi Ayang ya? Oh, ini nih. Ayang, tadi huruf idhar halki kita ada berapa ya? Ada 5 ya? Apa ada 6? Oke. Yang Ayang tahu apa tadi? Idhar halki hurufnya apa saja? 1. Alif, betul. Ha. Kho. Ain. Goin. Ya. Ayang suaranya nih kurang kencang tapi udah jelas dari ini ya. Dari mulutnya Ayang nih. Terima kasih Ayang. Oke. Balik lagi ke sini ya. Oke. Nah, bagaimana cara menghafal surah Al-Falaq? Di sini ada 6. Yang pertama ya, niat yang ikhlas karena Allah, ya. Jadi kalau tidak ikhlas, oh kenapa sih aku hafalannya masih belum bisa? Nah, mungkin ininya ya. Yang kedua,
yakin dengan sepenuh hati bisa menghafalnya, begitu ya. Yang ketiga, melakukan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, membaca ayat per ayat secara berulang-ulang. Kalau kata gurunya Ustazah, satu ayat bisa 20 kali diulang, ya. Kalau 10 kali sudah hafal, nggak cukup berarti 10 kali. Kalau masih belum bisa sampai 20 kali, ya, dari ayat per ayatnya. Kelima, mengulangi hafalan bersama teman-teman. Karena sekarang lagi pandemi, boleh sama keluarga di rumah, ya. Yang terakhir, biasakanlah membaca di dalam ibadah sholat, begitu ya. Ini yang paling efektif, ya, kita gunakan atau bacanya ketika sholat, begitu ya. Nah, sekarang kira-kira pesan apa yang terkandung di dalam surah Al-Falaq? Yaitu perintah untuk berlindung kepada Allah dari hal-hal berikut ini. Ya. Yang pertama, berlindung dari kejahatan makhluk ciptaan Allah. Ya, banyak ya makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, berlindung dari kejahatan penyihir. Waduh, takut juga ya. Tapi lebih takut kepada Allah tentunya. Yang ketiga, berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi anak-anak kalau mau tidur, selain baca ayat kursi, surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Itu wajib dibaca setiap mau tidur. Terakhir, berlindung dari kejahatan orang-orang yang dengki. Begitu ya, anak soleh-solehah. Oke. Ya, alhamdulillah untuk bab 1 ini saya sampai sini dulu. Tugas PAI-nya, anak-anak silakan kerjakan halaman 8 ya. Esai 5 soal. Lalu nanti kalian foto dan dikirim ke Google Drive di kantong masing-masing. Begitu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh anak-anak japri ke Ustazah ya untuk PAI-nya. Untuk sirohnya, anak-anak boleh baca halaman 1. Ya, halaman 1. Silakan dibaca. Yang pentingnya boleh kalian kasih stabilo atau kasih pensil digarisin ya, biar nanti ketika belajar lebih semangat lagi. Tugas sirohnya ada di link. Link itu soalnya 5 pilihan ganda. Ya. Oke, karena sebentar lagi sudah mau video call ya. Itu saja mungkin yang dapat Ustazah sampaikan di hari ini. Minggu depan kita sudah beralih ke bab 2. Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman anak-anak. Ustazah kembalikan ke siapa nih? Ke Ustazah Adis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Oh, dari tadi tanya dari asa. Ada aku bingung kalau saya ke sini. Ustazah Dwi ini. Oke, isti'adah dan Dea, duduk siapnya mana? Sultan yang baik duduknya. Oke. Rapi, hap. Duduknya yang rapi. Ayo kita mau penutupan berdoa nih. Julusan mu'addaban. Kalian jawabnya sam'an wa ta'atan. Ulang ya. Kalau Ustazah Adis menyebutkan julusan mu'addaban. Kalian jawabnya
Sam'an wa ta'atan. Ulang ya. Julusan mu'adaban itu maksudnya sok duduk yang rapi sesuai adabnya gitu. Ya. Jadi jangan ada yang gerak-gerak, ayo agak. Teteh Alia, muter-muter baik. Ayo duduk yang baik. Yo, jawab ya. Queen, ayo Queen yang baik. Julusan mu'adaban. Oke, good. Nah, sam'an wa ta'atan. Bintang, ayo ikutan ya, ulang ya. Julusan mu'adaban. Hadif, ayo ikutan. Mana mulutnya ikuti. Julusan mu'adaban. Dede Algi, Aldian Akbar. Sam'an wa ta'atan berarti saya mendengar dan duduk yang baik. Oke, good. Tepuk senyum. Oke. Ting. Oke, sip. Kok itu bukan tepuk senyum. Oke, good. Alhamdulillah. Kita sudah di penghujung acara nih, atau di penghujung Zoom hari ini. Siap-siap sekitar beberapa menit ke depan kami mempersiapkan juga untuk video call lewat WA untuk tartil ya. Jadi, Ustazah Adis ingatkan untuk Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, jadwal kalian adalah membaca atau tadarus Al-Quran. Ya, kalau untuk hari Jumat, baru setorannya adalah tahfiz. Untuk dikhususkan hari Senin dan Rabu, kalian video call by WA. Kalau Selasa dan Kamis, cukup mengirimkan bacaan tadarus atau tartilinya saja. Fahim dong? Tolong kasih tahu sama ibunya ya. Jadi Hasni, Sultan, Felicia, Zaki, dan yang lainnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jadwal kalian untuk tartili. Dan hari Jumat, baru video call tahfiz. Di hari Senin dan Rabu, kalian video call untuk tartili. Selasa, Kamisnya cukup mengumpulkan voice note kalian, atau boleh rekaman kalian juga ketika membaca Al-Quran atau tartili. Kakak Azril, ampun adanya nanti nambah 2 lagi mau. Udah bisa jalan belum? Oke, alhamdulillah. Ya, kalau kau senang hati, ucap bismillah, bismillah. Kalau kau senang hati, bilang hore. Kalau kau senang hati, ya memangnya begitu. Kalau kau senang hati, tengadahkan tangan. Berdoa, tundukkan kepala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini sopoi iya. Udah beres? Belum. Lama pisan. Lama pisan Azaki. Bentar lagi ya. Allahumma fa'la. Ayo ikutin. Allahumma fa'lal ghala wal bala wal waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Oke, Rabbi habli minas shalihin. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas Zoom-nya hari ini. Mohon maaf memang agak lama hari ini ya. Siap, kalian mulai rehat dulu, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit baru akan dimulai video call by WA tartili. Fahim tuh? Tetap semangat, siapkan Al-Quran atau tartilinya ya. Dan semangatnya juga. Silakan istirahat dulu sayang. Mohon maaf bila ada salah kata, tetap semangat. Besok kembali lagi stay tune di hari Kamis bareng-bareng sama guru-guru tim level 4. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adek siapa itu? Adiknya Nabila tuh ya. Dadah. Oh, Mahira ya? Yang adik satunya. Bukan. Oh, mana? Adiknya?